Tidak ada satupun janji yang tidak ditepati oleh Presiden Prabowo. Semua janji Presiden Prabowo Subianto yang diucapkannya pada saat dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8, 20 Oktober 2024, direalisasikannya secara gerak cepat bersama seluruh jajaran Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya. Dan hanya dalam waktu 1 tahun, janji-janji itu terwujud menjadi kenyataan. Hampir tak ada hari yang terlewati tanpa bekerja. Presiden Prabowo dan para menteri serta para pejabat tinggi lainnya boleh dikatakan tidak mengenal kata libur. Sehingga pencapaian-pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu 1 tahun ini boleh dikatakan luar biasa. Di bidang ekonomi, pemerintah berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil di angka 5%. Salah satu angka pertumbuhan ekonomi tertinggi di kalangan negara-negara G20 atau negara-negara berkembang. Inflasi terjaga di angka 2%, salah satu angka inflasi terendah di G20. Dan defisit APBN terjaga di bawah batas 3% dari PDB, salah satu angka defisit terendah di lingkungan negara-negara G20. Di masa pemerintahan Presiden Prabowo yang baru berusia 1 tahun ini pula lah, indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia sempat tembus hingga 8.000. IHSG tertinggi sepanjang sejarah yang menandakan bahwa para investor semakin percaya kepada pemerintah yang telah memberikan rasa aman dan optimisme yang tinggi di bidang investasi. Sementara itu, angka kemiskinan turun ke angka 8,47% yang boleh dikatakan terendah sepanjang sejarah. Semua ini terjadi berkat program-program rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo dalam mengupayakan berkurangnya kemiskinan di bumi Indonesia. Sejumlah lapangan kerja baru dibuka melalui sejumlah program pemerintah dan pemberdayaan UMKM. Sehingga tingkat pengangguran terbuka pun turun ke angka 4,7%. Angka pengangguran terendah sejak krisis ekonomi 1998. Dan agar bantuan-bantuan sosial pemerintah bisa langsung diterima secara tepat sasaran, untuk pertama kalinya pemerintah membentuk Sistem Data Tunggal Ekonomi Nasional atau DTSEN. Data ini membantu pemerintah dalam memberikan bantuan sosial pada masyarakat yang membutuhkan secara langsung, sehingga tidak salah alamat. Sekitar 67.000 pelaku UMKM, serta para petani dan nelayan, kembali mendapatkan akses permodalan ke perbankan, sehingga mereka dapat terlepas dari jeratan para rentenir dan pinjol. Dan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, serta menggerakkan roda ekonomi lokal, pemerintah sedang membangun sebanyak 81.613 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Operasional koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat meringankan beban hidup masyarakat. Para petani bisa menjual produk-produknya langsung ke masyarakat tanpa hambatan para tengkulak. Para petani semakin mudah memperoleh pupuk bersubsidi dan masyarakat dapat memperoleh bahan-bahan kebutuhan pokok seperti minyak goreng serta LPG sesuai harga eceran tertinggi di koperasi. Birokrasi di bidang pengadaan pupuk untuk para petani disederhanakan dengan menghapus 145 aturan distribusi pupuk bersubsidi. Sehingga para petani yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh pupuk akibat berbelit-belitnya rantai birokrasi, kini bisa langsung memberi pupuk ke pabrik. Modernisasi di bidang pertanian dan pendampingan pemerintah langsung kepada petani berhasil meningkatkan produksi pertanian secara signifikan. Sehingga produksi beras nasional sepanjang Januari hingga Oktober 2025 berhasil mencapai 31.038.197 ton, capaian tertinggi sepanjang sejarah. Hingga bulan Juni 2025, cadangan beras pemerintah di gudang-gudang Bulog tercatat mencapai 4.200.000 ton. Cadangan beras tertinggi sepanjang sejarah. Dan pada tahun ini pula, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia mengekspor bantuan beras ke Palestina. Sementara pemerintah juga sedang memproses pencetakan 225.000 hektar sawah baru guna melipat gandakan produktivitas pertanian dengan target mencapai swasembada pangan dan membangun lumbung pangan nasional. Kesejahteraan petani pun semakin meningkat. Nilai tukar produk-produk pertanian melonjak sangat signifikan. Penetapan harga jual gabah yang dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram gabah juga memberikan keuntungan yang cukup tinggi bagi para petani. Untuk para nelayan, pemerintah menargetkan untuk membangun 4.000 kampung nelayan merah putih
dan tahun ini sudah dibangun sebanyak 100 kampung nelayan. Kampung-kampung nelayan ini dilengkapi dengan sistem kelistrikan yang dapat menghidupkan freezer atau lemari-lemari es pembeku berukuran besar untuk membekukan ikan hasil tangkapan nelayan agar tidak membusuk sebelum dijual ke konsumen. Pemerintah juga sedang membangun 1.582 kapal nelayan modern yang akan dibagikan kepada para nelayan guna semakin mempermudah proses penangkapan ikan. Di bidang pendidikan, pemerintah telah meluncurkan program Sekolah Garuda di 16 titik di seluruh Indonesia. Program Sekolah Garuda ini merupakan pembangunan sekolah-sekolah unggulan untuk menyalurkan dan mempersiapkan para siswa SMA yang berbakat dan berprestasi dari semua kalangan masyarakat agar bisa diterima di perguruan-perguruan tinggi terkemuka dunia. 14 titik diantaranya merupakan Sekolah Garuda Transformasi yang diluncurkan di sekolah-sekolah unggulan yang sudah ada. Dan 4 titik lainnya merupakan Sekolah Garuda baru yang sarana dan prasarananya sedang dibangun pemerintah. Pemerintah juga sudah membangun dan mengoperasikan 166 sekolah rakyat dari 500 sekolah rakyat yang ditargetkan selesai pada tahun 2026 dan penambahan 100 sekolah rakyat setiap tahunnya hingga 2029. Sebanyak 15.945 siswa-siswi dari keluarga miskin dan sangat miskin sudah bersekolah di sekolah rakyat dengan sistem boarding school atau berasrama dengan biaya sepenuhnya dari pemerintah alias gratis. Sekolah rakyat didirikan untuk menyalurkan anak-anak putus sekolah dari kalangan keluarga miskin dan miskin ekstrim yang tidak mampu melanjutkan pendidikan anak-anaknya karena ketiadaan biaya, sekaligus untuk memutus mata rantai kemiskinan. Janji Presiden Prabowo untuk merenovasi bangunan-bangunan sekolah yang rusak juga mulai dilaksanakan. Saat ini, pemerintah sedang merenovasi sebanyak 16.140 bangunan sekolah SD, SMP, dan SMA sederajat secara tuntas. Dan untuk meningkatkan literasi digital di sekolah-sekolah, serta meningkatkan kesetaraan kualitas proses pembelajaran di sekolah-sekolah yang jauh dari pusat, pemerintah telah membagikan interaktif flat panel atau smart board interaktif ke 288.000 sekolah. Tunjangan untuk para guru ASN dan non-ASN ditingkatkan dan dikirimkan langsung oleh pemerintah pusat ke rekening penerima. Lalu sebanyak 1 juta lebih mahasiswa mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Dan untuk para lulusan perguruan tinggi setara D4 atau S1 fresh graduate yang belum memperoleh pekerjaan, pemerintah menyediakan program magang berbayar dengan upah setara UMK atau upah minimum kabupaten dan kota setiap bulannya selama 6 bulan. Sudah ada sekitar 100.000 lulusan D4 atau S1 yang mendapatkan program magang ini dengan upah ditanggung pemerintah. Program makanan bergizi gratis atau MBG yang juga merupakan bagian dari bidang pendidikan, khususnya di sektor pemenuhan kecukupan gizi untuk anak-anak sekolah, terus berkembang secara signifikan. Sebanyak 12.508 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari target 32.000 SPPG hingga akhir tahun ini sudah aktif di seluruh Indonesia. Sebanyak 1,4 miliar porsi MBG sudah dimasak dan dibagikan ke sekitar 36,7 juta penerima sejak 6 Januari 2025. Jumlah penerima itu sudah hampir mencapai separuh dari jumlah penerima yang ditargetkan, yakni sebanyak 82.900.000 anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program MBG juga menciptakan lapangan kerja baru. Sebanyak 625.400 lapangan kerja tercipta di SPPG yang sudah ada. Dan sebanyak 18.895 UMKM, koperasi, dan badan usaha milik desa juga menjadi bagian dari ekosistem MBG. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pelaksanaan program MBG pada kenyataannya kembali ke masyarakat melalui perputaran roda ekonomi rakyat di berbagai daerah. Produk-produk pertanian, peternakan, dan perikanan yang dihasilkan para petani, peternak, dan nelayan diserap langsung setiap harinya oleh program MBG. Di bidang investasi, realisasi investasi sepanjang Januari hingga September 2025 mencapai 1.434 triliun rupiah atau naik 13,7% dari periode yang sama di tahun 2024. Realisasi investasi ini berhasil menciptakan 1.956.346 lapangan kerja baru.
Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia kini mengelola aset BUMN sebanyak lebih dari 1 miliar dolar Amerika atau hampir mencapai 17.000 triliun rupiah, sehingga menjadikan Danantara sebagai pengelola dana kekayaan negara terbesar kelima di dunia. Sementara CATL dan Antam telah menginvestasikan sekitar 6 miliar dolar Amerika untuk membangun proyek ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia sebagai kelanjutan dari program hilirisasi nikel, sehingga memungkinkan Indonesia menjadi produsen baterai kendaraan listrik terbesar di dunia yang dapat menyerap jutaan tenaga kerja. Di bidang kesehatan, sekitar 43 juta orang sudah memanfaatkan cek kesehatan gratis. Dan di bidang kesejahteraan tenaga kerja, pemerintah menaikkan upah minimum provinsi sebesar 6%, kenaikan yang paling signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, para pengemudi ojek online menerima bonus hari raya. Di bidang penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah telah menurunkan biaya bagi para calon jemaah haji Indonesia dan waktu tunggu ibadah haji dipercepat dari 40 tahun menjadi 26 tahun. Kementerian Haji didirikan, terpisah dari Kementerian Agama, agar pengurusan ibadah haji bisa lebih terfokus. Kemudian berkat diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri sekaligus putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud, pemerintah Arab Saudi menyetujui pembangunan kampung haji Indonesia di kota Mekah yang berdekatan dengan Masjidil Haram. Di bidang pemberantasan korupsi, sedikitnya 43 kasus korupsi berhasil dibongkar pemerintah. 2 diantaranya merupakan kasus korupsi yang paling fenomenal. Pertama, kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak di lingkungan PT Pertamina yang melibatkan sejumlah pejabat Pertamina dan pihak swasta. Dengan modus utama ekspor minyak mentah ke negara non-produsen minyak dan impor BBM dengan harga tinggi. Kedua modus ini menyebabkan harga BBM yang dibeli masyarakat melambung tinggi dan mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah. Artinya timbal balik. Jadi ini saya pikir masukan yang bagus sekali dari DPR. Gimana caranya kita memproduksi, tadi Pak Khairul Imam juga memperbaiki alat-alat produksi, termasuk menyediakan alat produksi yang baru yang selama ini kita gagal membangun. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya males-malesan aja. Perbuatan melawan hukum yang telah berlangsung puluhan tahun itu kini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengadili 9 terdakwa, termasuk seorang pengusaha yang dikenal sebagai Raja Mafia Migas Muhammad Rizal Khalid, yang hingga sekarang ini masih menjadi buronan. Selama puluhan tahun, tidak ada pemerintah yang berani mengusik Rizal Khalid, tapi Presiden Prabowo dan para pendekar hukumnya tanpa tendeng aling-aling telah membongkar perbuatan melawan hukum yang dilakukan Raja Mafia Migas ini secara terang benderang. Kasus korupsi terbesar kedua adalah keterlibatan 3 korporasi besar perusahaan minyak sawit dalam pengurusan ekspor minyak sawit mentah serta produk-produk turunannya. Ketiga grup besar perusahaan minyak sawit itu adalah Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Tindakan melawan hukum yang dilakukan ketiga korporasi besar minyak sawit itu telah mengakibatkan kerugian negara sekitar 17 triliun rupiah. Sekitar 13,25 triliun rupiah diantaranya telah dikembalikan kepada pemerintah oleh Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group sebagai uang pengganti kerugian negara. Uang pengganti kerugian negara yang berhasil dirampas Kejaksaan Agung itu telah diserahkan secara resmi oleh Kejagung kepada Kementerian Keuangan, disaksikan Presiden Prabowo Subianto. Dalam operasi pemberantasan korupsi yang dilakukan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, lebih dari 1.000 triliun rupiah kerugian negara yang digondol para koruptor berhasil diselamatkan oleh para penegak hukum. Dan 300 triliun rupiah anggaran negara yang rawan dikorupsi dialihkan Presiden Prabowo untuk membiayai program-program pro-rakyat, terutama program pendidikan. Lebih dari 100 triliun rupiah kerugian negara hasil tambang-tambang ilegal dan penyelundupan hasil tambang dihentikan, dan lebih dari 4 juta hektar kebun sawit dalam kawasan hutan disita dan dikuasai oleh negara. Dan untuk meningkatkan kinerja para hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara-perkara hukum, termasuk perkara korupsi,
Presiden Prabowo menaikkan gaji hakim hingga 280% untuk para hakim dengan golongan kepangkatan terendah. Presiden Prabowo juga memberikan amnesti dan abolisi untuk korban kasus politisasi hukum. Di bidang pertahanan dan ketahanan, selain melengkapi alutsista untuk semua matra TNI, pertahanan Indonesia juga diperkuat dengan 100 batalion teritorial baru. Indonesia menjadi negara dengan militer terkuat ke-13 dunia, sehingga Tentara Nasional Indonesia pun dikagumi dunia dan diundang untuk ikut Defi Republic Day India pada 26 Januari 2025. Kemudian diundang pemerintahan Perancis untuk membuka Defi Bastille Day di Paris 14 Juli 2025. Pada acara Hari Kemerdekaan Republik Prancis ini, Presiden Prabowo juga diundang khusus oleh Presiden Emmanuel Macron untuk hadir sebagai tamu kehormatan. Yang paling membanggakan adalah keberhasilan diplomasi Indonesia di kancah dunia yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo, sehingga Indonesia pun menjadi negara yang sangat diperhitungkan dalam masa 1 tahun pemerintahan Prabowo. Presiden Prabowo telah melanglang buana ke hampir 3/4 dunia untuk menjalin dan meningkatkan kerjasama bilateral dan multilateral dengan sejumlah negara, sekaligus membangun solidaritas dunia untuk menyelesaikan konflik-konflik global, terutama konflik Gaza-Palestina. Presiden Prabowo pun dihormati para pemimpin dunia. Berkat diplomasi Presiden Prabowo dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Indonesia mendapatkan keringanan tarif ekspor dari yang semula 32% menjadi hanya 19%. Dan berkat diplomasi Prabowo dengan para pemimpin Uni Eropa, hambatan perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara Eropa yang telah berlangsung 10 tahun mencair dengan ditandatanganinya kesepakatan kerjasama ekonomi baru yang saling menguntungkan. Indonesia juga diterima menjadi anggota penuh BRICS, Fakta Kerjasama Ekonomi Negara-Negara Selatan-Selatan yang dirilis oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Presiden Rusia Vladimir Putin kemudian mengundang Prabowo untuk menjadi pembicara utama pada Saint Petersburg International Economic Forum atau SPIEF 2025 di Rusia. SPIEF merupakan salah satu forum ekonomi internasional paling bergengsi yang mempertemukan para pemimpin negara, para pelaku ekonomi global, dan para pakar ekonomi lebih dari 139 lebih negara. Presiden Prabowo juga hadir dan menjadi pembicara pada forum-forum internasional yang membahas masalah Gaza-Palestina. Puncaknya adalah ketika Prabowo berpidato sebanyak 2 kali di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di New York, Amerika Serikat. Pertama di konferensi tingkat tinggi PBB yang membahas masalah Palestina, dan kedua di sidang Majelis Umum PBB sebagai pembicara ketiga setelah Presiden Brasil Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Di kedua forum PBB itu, Presiden Prabowo memukau dunia melalui pidatonya yang lantang, berani, dan tegas untuk mengajak para pemimpin dunia agar segera bekerja sama guna mengakhiri penderitaan rakyat Palestina dan menawarkan solusi 2 negara. Walhasil, Presiden Prabowo diundang oleh Presiden Donald Trump untuk melakukan perundingan terbatas yang hanya dihadiri 8 negara Arab dan Muslim di sela-sela sidang umum PBB guna mematangkan perjanjian damai antara Palestina dengan Israel yang akan mengakhiri penderitaan warga Gaza. Lalu Presiden Trump pun mengundang Presiden Prabowo untuk menyaksikan langsung penandatanganan kesepakatan damai antara Israel dengan Hamas di Sharm el-Sheikh, Mesir. Berkat keberanian dan ketegasan Presiden Prabowo di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Republik Indonesia ke-8 ini mendapatkan pujian dari para pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Donald Trump memuji Prabowo sebagai presiden yang hebat, pemimpin yang luar biasa, dan dihormati semua orang. Pujian kepada Presiden Prabowo itu disampaikan Presiden Trump dalam 3 kali kesempatan. Pertama, ketika berbicara di tengah pertemuannya dengan 8 pemimpin negara Arab dan Muslim di sela-sela sidang umum PBB di New York. Kedua, tatkala menggelar konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk menawarkan proposal perdamaian di Gedung Putih Washington. Dan yang ketiga, saat berpidato dalam acara penandatanganan kesepakatan damai di Sharm el-Sheikh, Mesir.
men of our time.